Oke, halo Sobat Kimia, gimana kabarnya nih? Semoga dimanapun kalian berada yang lagi nonton podcast ini selalu dalam keadaan sehat. Nah, di sini saya Zahra Tunisa yang akan memandu podcast kali ini. Podcast apa sih? Ya, selamat datang di Chemicast, podcast yang mengulas berbagai sisi menarik dunia kimia. Podcast ini didukung oleh Lupix dan UNES. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kedatangan seorang tamu. Kita hari ini bakal ngobrol santai dengan narasumber kita yang super spesial, yang udah datang jauh-jauh dari luar kampus. Kira-kira kampus mana nih? Ya, beliau adalah dosen dari Universitas 11 Maret yang kali ini sedang aktif dalam penelitiannya di bidang remediasi air, khususnya dalam pengembangan material katalitik ramah lingkungan untuk menangani masalah seperti polusi air, limbah industri, kemudian logam berat dan senyawa organik berbahaya lainnya gitu. Wah, dari temanya ini udah relate banget sama isu lingkungan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Lina Mahardiani, ST MMSc PhD. Ya, beliau adalah seorang akademisi sekaligus peneliti yang udah banyak berkecimpung dalam proyek-proyek riset inovatif di bidang tersebut. Oke, halo, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, terima kasih Mbak Saji. Alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan baik, begitupun teman-teman. Kita bisa senang sekali ya bisa ngobrol bareng bersama Ibu Lina di podcast ini, apalagi dengan menghadirkan beliau sebagai narasumber di episode kali ini, apalagi dengan temanya sekarang yaitu remediasi air dan peran katalis dalam keberlanjutan lingkungan. Oke, sebelum masuk ke tema yang mendalam tentang teknologi dan aplikasinya nih, kita bakal mengetahui dulu dari definisi remediasi air. Nah, Ibu boleh ceritain dulu nih, dari remediasi air itu apa sih sebenarnya gitu? Kenapa topik ini tuh penting buat kita bahas? Oke, baik ya. Terima kasih banyak Mbak Saji. Sebelum saya menjawab, izinkan saya mengucapkan terima kasih juga atas undangannya dan kepercayaannya mengajak saya pada bagian dari program podcast ini ya, yang diinisiasi oleh Lupik dan UNES. Jadi kalau kita bicara tentang remediasi air, mungkin kita mulai dulu dari definisi dari remediasi Mbak Saji ya. Jadi kalau remediasi itu kan sebenarnya adalah salah satu upaya begitu ya, yang bisa dilakukan untuk mengelola atau mengolah lingkungan yang mengalami kerusakan begitu ya, sehingga nanti bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya begitu. Jadi itu adalah definisi dari remediasi. Sedangkan kalau lingkungan ya berarti mencakup tanah gitu ya, air, kemudian udara dan mungkin lingkungan yang lain, ya, ekosistem dalam suatu ekosistem. Nah, kalau tadi dikatakan kenapa remediasi air ya yang saya pilih ya. Ya sebenarnya semua komponen dari lingkungan itu penting ya Mbak Saji. Tapi kenapa air itu sebenarnya kalau kita tilik lebih lanjut itu, air itu ya segala bentuk dari kehidupan itu kan pasti mengandung air gitu ya Mbak Saji. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat itu kan sebenarnya di bumi ini kan hampir 2/3-nya itu kan air begitu ya. Meskipun dalam bentuk bermacam-macam ya, ada yang dalam bentuk es gitu ya, kemudian air permukaan, air tanah dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya kita melihat lebih dalam, sebenarnya untuk distribusi air itu, air yang langsung bisa kita gunakan itu hanya sekitar 2,5% dari keseluruhan air yang ada di bumi begitu ya. Sehingga berarti sisanya tuh tercemar gitu ya? Enggak, jadi sisanya dalam bentuk air laut dalam bentuk air laut. Jadi fresh water itu adalah
air yang bisa langsung kita gunakan gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari flash water sendiri itu nanti dibagi lagi menjadi apa namanya groundwater atau air tanah, kemudian ada fresh apa namanya yang surface gitu ya, jadi kayak sungai gitu. Nah seperti itu, jadi totalnya ada hanya 2,5%. Padahal penduduk dunia itu lebih dari berapa miliar gitu ya. Nah, kalau melihat dari apa namanya hasil dari laporannya WHO sampai dengan tahun 2030 nanti itu sekitar 700 juta orang di dunia itu akan kekurangan air bersih. Nah, dari situ maka kemudian WHO lewat program SDGs-nya ya, Sustainable Development Goals-nya itu mereka mencanangkan clean water and sanitation. Nah, itu sebenarnya yang kami coba bidik ini di apa namanya di SDGs yang ke-6 itu, dan juga kalau yang sekarang program kerja dari apa namanya pemerintahan Pak Prabowo ini juga ada kalau tidak salah ada 8 ini ya, ada 8 kinerja pokok begitu. Salah satunya adalah apa namanya kemandirian air begitu. Jadi itu yang apa namanya sedang kami upayakan begitu ya. Jadi untuk memberikan akses kepada masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih gitu, sehingga air yang mereka punya itu kemudian bisa kita kelola, bisa kita apa namanya olah begitu sebagai air bersih. Tapi tentu saja air bersih yang bukan layak minum ya Mbak Saji ya, karena nanti apa namanya kita perlu melihat baku mutu airnya itu masuk ke level berapa begitu ya gitu. Jadi itu dulu Mbak Saji yang apa namanya menjawab pertanyaan Mbak Saji. Tadi Bu ada kemandirian air itu maksudnya gimana Bu? Jadi kalau kemandirian air, jadi kalau misalnya mungkin kalau yang ada di daerah-daerah yang misalnya dia nggak punya air itu dia harus pindah apa namanya ngambil air ke tempat yang rada jauh gitu misalnya. Tetapi kalau karena air-air di sekitar lingkungannya itu sudah apa namanya sudah tercemar begitu ya. Tetapi kalau misalnya apa namanya kita punya teknologi atau inovasi yang baik, kemudian bisa kita implementasikan di masyarakat sekitar situ. Jadi nanti mereka jadi air yang kemudian digunakan, kemudian air yang apa namanya itu bisa diolah, kemudian bisa dipergunakan kembali begitu. Oke, itu teman-teman kenapa topik ini penting karena sebegitu kompleksnya di dalam kehidupan kita ini. Apalagi di dalam tubuh kita sendiri tuh hampir 70%-nya itu diisi oleh air. Betul, ya. Nah, tadi kan remediasi air itu sebuah usaha atau upaya gitu ya, Bu. Betul. Nah, berarti ada cara yang bisa kita gunakan seperti fitoremediasi, kemudian bioremediasi. Nah, kalau dalam kimia sendiri itu ada pengolahan kimia ya yang akan kita bahas ini yaitu katalis ya. Nah, itu sebenarnya apa sih Bu dari definisinya sendiri yang membedakan dari ketiganya itu? Oke, baik. Saya coba sedikit, tetapi ini ya mungkin masih apa namanya umum karena memang untuk fitoremediasi saya tidak banyak berkecimpung di situ, tetapi memang sepanjang pemahaman saya namanya fitoremediasi itu berarti upaya untuk melakukan pengolahan dan pengelolaan lingkungan itu menggunakan tanaman begitu ya. Ini juga sebenarnya banyak sudah dilakukan juga oleh terutama pada konteks kimia ya. Jadi ada beberapa tanaman yang memang bisa digunakan untuk melakukan fitoremediasi ya. Jadi yang pertama mungkin dengan melakukan absorpsi. Jadi nanti zat tercemarnya itu atau zat pencemarnya itu nanti akan diserap ya oleh akar, kemudian nanti akan didistribusikan ke bagian dari tanaman yang bagian yang lain dari tanaman itu. Kemudian juga nanti di dalam tanaman itu nanti akan terdegradasi begitu. Jadi memang ada tanaman-tanaman yang bisa membuat membuat senyawa itu kemudian menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi ya. Kayak eceng gondok gitu ya. Ya betul, eceng gondok itu bisa. Dan tadi kalau saya nggak salah baca tadi ada juga
apa namanya bunga matahari Oh. gitu ya, itu juga bisa digunakan begitu nggih. Yang sering digunakan itu adalah untuk logam berat biasanya ya. eh, apa namanya boleh dalam sistem batch juga boleh dalam sistem apa namanya continue begitu nih. Berarti fitoremediasi juga bisa digunakan buat limbah industri atau gimana? Bisa saja itu apa namanya digunakan, tetapi mungkin juga Kurang perlu efektif apa gimana? kalau efektivitas bisa kita coba dulu ya. Mm. Jadi yang biasa dilakukan adalah nanti di dalam laboratorium itu kita coba, kemudian kalau misalnya hasilnya sudah bagus mungkin bisa kita apa namanya bisa kita upgrade begitu ya. Iya. Hanya memang kadang hasil di dalam hasil dari riset di dalam laboratorium dengan menggunakan apa namanya menggunakan limbah asli dan juga dalam skala yang besar itu tidak kemudian linear begitu ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau misalnya dalam skala laboratorium itu dalam 1 liter itu hasilnya misalnya sampai 90% begitu, kemudian kita naikkan menjadi berapa 10 liter atau apa gitu, biasanya nanti sedikit turun ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang efektif atau efisiensi itu nanti kita akan melihat bagaimana ketahanan dari suatu metode atau proses ya. Iya, jadi bisa dilihat dari metodenya, bisa dilihat dari materialnya begitu. Betul. Jadi dilihat nanti efisiensi performanya seperti Perbandingannya apa. juga gitu Bu Teh. Iya, jadi ada optimasi ya nanti ya. Iya, itu kemudian nanti dari optimasi itu nanti kita bisa lihat performanya seperti apa. Dan yang paling penting sebenarnya adalah stabilitas dan stabilitasnya. Jadi apakah dia bisa digunakan berulang kali begitu ya. Jadi lebih pada regenerasi. Iya, Jadi itu nanti kita bisa mengatakan efektif atau efisiensi dari material itu bisa dilihat dari sudut pandang itu. Berarti perbedaannya dari menggunakan tanaman gitu ya Bu? Iya, kalau tanaman nganu ya Mbak. Mungkin kalau tanaman Tumbuhan. Betul, maksudnya kalau misalnya tanaman itu kan perlu diganti-ganti mungkin ya. Terus kalau misalnya kita menggunakan fitoremediasi di dalam industri itu kalau menurut saya mungkin belum begitu sesuai ya, karena kalau industri itu kan banyak ya, artinya biasanya air limbahnya itu besar, apalagi kalau misalnya dia kapasitas industrinya juga berapa ribu ton begitu. Jadi mungkin kalau fitoremediasi itu mungkin nanti sebagai akhiran ya, jadi setelah diolah begitu mungkin sebagai tahap akhir sebelum betul-betul dibuang ke lingkungan itu bisa diinikan. Jadi misalnya masih ada sisa-sisa begitu, kemudian bisa digunakan fitoremediasi. Jadi mungkin tanamannya bisa ditaruh di di tempat terbuka atau mungkin khusus begitu ya. Nah itu jadi mungkin yang level terakhir rendah, gitu ya, level terakhir. Berarti ada aturan suhunya juga ya Bu? Oh iya, jelas gitu bisa dilakukan. Kalau dari remediasi sendiri tuh? Kalau bioremediasi berarti pakai probiotik. Pakai probiotik mungkin boleh ya. Jadi yang namanya bio itu kan berarti kan bisa maksudnya hidup ya. Nah itu jadi bisa juga fitoremediasi itu sepertinya juga masuk dalam bioremediasi begitu ya. Iya. Berarti keduanya itu ada di ranah biologi ya Bu? Keduanya ada di ranah atau bisa kimia. Masuk ke kimia juga? Biologi kimia ya. Iya. Dari reaksinya tuh reaksi kimia. Dari reaksinya reaksi kimia iya. Karena dalam tanaman mungkin ada enzim-enzim gitu ya. Betul. Jadi yang kalau enzim-enzim itu kan juga lebih ke kimia ya. Nah itu karena saya enggak begitu bidang saya juga tidak ke fitoremediasi, saya juga tidak bisa dicerita banyak gitu ya. Nah jadi nih kalau tadi bioremediasi sama fitoremediasi, nah sekarang kalau misalkan pengolahan kimianya langsung dari bidang kimia itu ada katalis ya. Nah mungkin yang belum familiar bisa beritahu dulu gitu Bu. Oh iya. Okay, definisi sederhana dari katalis itu apa sih gitu? Oh iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau katalis sebenarnya kalau kita menarik kembali ke belakang itu sebenarnya di SMAD ya. Iya. Jadi materialnya biasanya masuk di dalam laju reaksi begitu ya kan. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kan ada katalis begitu ya. Jadi katalis itu ya sebagai salah satu tools sebenarnya atau alat yang bisa digunakan untuk mempercepat proses reaksi atau reaksi kimia begitu tanpa
dia nanti di mana nanti dia ikut bereaksi, tetapi di akhir reaksi dia akan akan Bisa digunakan diperoleh kembali. ya, diperoleh kembali. Nah, kenapa kok katalis itu menjadi penting? Karena kalau kita melihat industri ya, Mbak. Jadi industri itu hampir 85 sampai 90%-nya itu menggunakan katalis. Ya, karena katalis itu tadi ya bisa mempercepat proses terjadinya reaksi begitu ya, sehingga di dalam di dalam industri itu kan kita pengennya kan waktunya pendek, hasilnya banyak begitu betul. ya. Kemudian bisa digunakan kembali begitu ya. Nah, itu jadi katalis sendiri juga kalau misalnya Mbak Saji baca di green chemistry gitu ya, atau kimia hijau, itu kan masuk dalam salah satu 12 prinsip green chemistry itu ya, kimia hijau itu. Jadi adalah penggunaan katalis begitu. Nah, karena katalis itu bisa membantu mempercepat proses reaksi kimia itu, sehingga dan harapannya di akhir reaksi bisa digunakan kembali begitu ya, berarti kan dia sustain ya, bisa digunakan berulang-ulang gitu ya, bisa digunakan berulang-ulang, sehingga banyak kemudian riset grup yang ada di dunia itu ya, terutama di kampus-kampus gitu, atau di industri-industri yang fokus ya R&D-nya itu, kemudian berlomba-lomba untuk membuat katalis begitu ya. Tentu saja harus disesuaikan dengan peruntukannya ya. Jadi tidak ada satu katalis yang kemudian bisa menggunakan untuk semua aspek itu, multifungsi. Gitu. Ya, tidak ada. Jadi yang ada ya memang harus sesuai dengan fungsinya. Jadi maunya kita apa ya, berarti nanti kita berusaha untuk mensintesis atau membuat katalis sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Begitu. Berarti kalau misalkan sesuai fungsinya ini agak kompleks juga ya, Bu. Lumayan. Ya. Lumayan. Kadang ini ya, kalau dalam pembuatan katalis itu kita sudah bikinnya panjang gitu ya, lama gitu, dapatnya cuma sedikit. Nah, gitu. Ada juga. Tapi ada juga yang misalnya dapatnya banyak, tetapi juga misalnya efisiensi atau efektivitasnya juga rendah gitu. Jadi akhirnya yang banyak itu kemudian digunakannya hanya sekali atau 2 kali. Nah, kayak gitu harus bikin lagi dan seterusnya ya. Nah, dari kompleks tadi berarti ada beberapa jenis katalis yang bisa kita kenal. Itu kan ada berbagai background. Kalau misalkan dari fasenya itu ada homogen, heterogen ya, betul. Yeah. Nah, terus ada background lainnya, Bu. Dari misalkan itu komponen, misalkan kalau organik itu iya. Jadi tapi memang secara umum itu katalis itu dibagi menjadi 2 atau 3 ya. Jadi ada homogen dan heterogen, kemudian ada juga enzimatik. Kadang ada yang mengatakan bahwa enzimatik itu termasuk dalam katalis yang homogen. Jadi kalau kemudian di dalam di dalam dunia penelitian begitu, itu kami hanya mengenal itu dulu. Jadi kalau saya juga bidang minat saya itu ada di heterogen. Ya, jadi saya juga tidak bermain di dalam katalis homogen, karena kesulitannya adalah ketika kita itu akan melakukan proses pemisahan. Karena fasenya sama ya, antara reaktan, produk, dan ini ya dengan katalisnya gitu. Jadi kalau kami itu bidang kami itu lebih pada heterogen katalis ya. Dan yang di awal heterogen katalisnya lebih pada oksida logam. Ya, jadi berusaha untuk menginikan oksida logam. Kemudian dari oksida logam itu kami usahakan dalam bentuk nano. Jadi secara ukuran itu kemudian menjadi lebih kecil, dengan harapan ukurannya lebih kecil, luas permukaannya lebih besar, kemudian efisiensinya juga semakin tinggi begitu ya. Nah, kemudian di awal-awal saya pulang dari studi S3 itu, kemudian terpikirkan untuk kemudian membuat katalis itu menjadi menggabungkan dengan material-material yang bio tadi ya. Jadi seperti limbah. Jadi limbah pertanian, perkebunan, nah gitu. Jadi kemudian biasanya kalau di dalam limbah itu, misalnya yang sudah pernah saya lakukan ya, itu adalah dirubah menjadi karbon. Jadi nanti kita coba menjadi karbon, dikarbonasi, atau yang sedang kami lakukan sekarang itu adalah merubahnya menjadi carbon nanodots.
Nah itu kemudian ada juga kami berusaha untuk memanfaatkan limbah serat aren. Jadi Serat. di daerah Solo itu ya, di daerah sekitar Solo itu ada daerah Klaten itu. Nah di daerah Klaten itu ada sebuah desa itu yang sebagian besar penduduknya itu adalah perajin ini Mbak, mie bihun ya. Bihun. Iya, bihun ya. Nah, bihun itu diambilnya dari pohon aren. Nah, kemudian ada sisa-sisa dari hasil pembuatan bihun itu yang kemudian hanya dibuang di sekitar lingkungan mereka aja. Nah, itu kemudian kami coba lihat kemanfaatannya dan kami bisa, alhamdulillah kemarin mencoba itu bisa kami jadikan sebagai nanofiber. Sehingga kemudian nanofiber itu kami tambahkan dengan oksida logam yang lain agar kinerjanya itu juga akan semakin meningkat begitu. Jadi akhirnya yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana kami mencoba memanfaatkan limbah ya, limbah terutama adalah limbah pertanian, limbah perkebunan itu kemudian menjadi sesuatu yang bernilai lebih gitu. Jadi lebih pada biomaterial ya, walaupun tidak seluruhnya ini, karena kami masih menggunakan chemicals ya, jadi kayak misalnya iron oxide gitu, tapi dalam bentuk nano gitu. Kemudian kami menambahkan carbon nanodots begitu ya. Jadi nanti tergantung dari fungsinya nanti kami gunakan untuk apa. Nah itu kemudian yang akan kami coba untuk sintesis atau ini kami buat begitu. Berarti itu dari katalis itu kan bahan kimia ya Bu, itu bisa dikombinasiin sama probiotik gitu? Iya bisa. Jadi ngomong-ngomong soal probiotik itu salah satu dari proyek saya waktu postdoc di Hokkaido University itu adalah bagaimana kami memanfaatkan karbon dipakai untuk menghidrolisis selulose ya menjadi glukos dan turunannya dengan harapan nanti itu di antara C1 sampai C4 itu nanti bisa berfungsi sebagai prebiotik gitu. Ya, tapi berarti, belum sampai selesai gitu ya. Berarti ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan. Enggak mati gitu Bu? Probiotiknya? Enggak juga ya, tergantung dari ininya nanti suhunya seperti apa. Disesuaikan gitu, aja gitu ya campurannya. Iya. Berarti kalau misalkan tadi nih udah penggunaan di berbagai bidangnya, terus penyesuaiannya gitu. Berarti untuk membuat katalis sendiri itu faktor-faktor yang harus diperhatikan tuh apa aja Bu? Faktor-faktornya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang katalis itu ya berarti kita nanti melihat dari 3 aspek ya. Yang pertama dari mikro level, kemudian ada meso level, sama ada makro level. Kalau di mikro level itu berarti nanti lebih pada bagaimana ukurannya. Jadi misalnya bentuknya, apakah bentuknya mau nano, mau mikro gitu ya. Kemudian mungkin dari dari bentuk ya, apakah mau dibuat dalam bentuk dari kalau mikro itu bukan dari bentuk tapi dari atomnya ya. Jadi misalnya kita mau melihat atau mau menggunakannya itu unsurnya apa gitu ya, itu yang perlu kita kita perhatikan. Kemudian kalau dari meso itu dari baru bentuk ya, dari bentuk juga mau bentuknya apakah mau bentuk pelet kah atau bentuk powder kah. Nah itu juga perlu kita inikan ya. Kemudian dari makronya itu nanti perlu kita lihat ketahanannya ya, stabilitasnya. Karena ketika makro itu berarti nanti levelnya pada level aplikasi ya. Biasanya aplikasinya itu kalau misalnya kita maunya itu, kalau yang tertinggi kan diaplikasikan di industri atau mungkin diaplikasikan tapi dalam jumlah skala yang lebih besar begitu. Nah itu perlu kita cek nanti itu adalah pressure-nya ya, jadi tekanannya ya. Kemudian nanti kesesuaian ya, kesesuaian antara katalis itu dengan sistem di mesinnya gitu ya, di reaktornya kah gitu ya.
Nah seperti itu. Jadi itu. Tetapi kalau misalnya katalis yang baik yang seperti saya tadi sampaikan di awal itu ya kita lihat dari aktivitasnya, kemudian selektivitasnya, kemudian stabilitasnya, gitu ya. Nah itu yang bisa kita kita lihat nanti ya. Jadi perlu optimasi Mbak Saji. Jadi suhunya kan kita pengennya tidak suhu tinggi ya Mbak Saji ya. Karena kalau suhu tinggi berarti kan nanti ada tambahan energi juga, ya betul. Ada tambahan energi gitu. Jadi pengennya ya sebenarnya adalah kalau bisa suhu kamar, tapi memang tidak memungkinkan juga semua proses itu di dalam suhu kamar. Sehingga kalau kita pengen ya kalau misalnya nggak suhu tinggi banget ya mungkin di mild gitu ya, mungkin sekitar 80 sampai 120 atau 80 sampai 150 derajat Celcius. Nah, berarti kalau misalkan intinya tuh keserasian, kecocokan antara siapa yang mau di reaksikan dan bantuannya apa. Betul, gitu. Kalau misalkan dari reaksi organik nih, kayak misalkan enzim amilase. Nah, berarti si yang mau dipecahnya juga itu harus cocok dengan enzim tersebut. Betul. Gitu. Kecocokannya gitu ya, Bu. Kecocokannya betul. Nah, sekarang kalau misalkan di pendidikan atau studi tentang katalis itu ada kata energi aktivasi. Nah, itu energi aktivasi itu digunakan untuk pembuatan katalis atau untuk pengaplikasiannya di remediasi air, Bu? Kalau energi aktivasi itu kan berarti kan energi yang dibutuhkan oleh katalis, energi minimal ya yang dibutuhkan oleh katalis untuk bisa melakukan suatu reaksi begitu ya. Ya kalau begitu berarti itu adalah energi yang dibutuhkan agar reaksi itu bisa berjalan begitu. Nah, sebenarnya kalau kalau katalis itu misalnya tanpa katalis itu energinya tinggi sekali begitu ya. Tetapi dengan adanya katalis energinya bisa diturunkan begitu sehingga prosesnya bisa berjalan lebih cepat gitu. Kemudian hasilnya juga lebih banyak begitu. Jadi lebih pada ininya ya prosesnya ya Mbak Saji. Iya. Tapi katalis itu cenderung untuk mempercepat atau ada yang memperlambat reaksi, Bu? Oh, ada juga katalis ya, ada ya. Jadi ada inhibitor namanya, itu juga bisa menghambat. Jadi memang betul. Kadang-kadang kita kalau misalnya baca baca jurnal banyak gitu ya, rujukan gitu. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ini bisa cepat gitu, bisa cepat gitu. Tetapi kemudian kalau misalnya kita mencoba kita gabungkan misalnya yang cepat-cepat itu. Harapannya kan tambah cepat gitu ya. Tapi kadang juga ada yang menghambat gitu. Jadi sama juga. Jadi ketika kita misalnya mau bikin bimetal gitu ya, atau mau bikin komposit gitu ya, sebagai katalis itu kita perlu cek ya tadi kecocokan itu tadi kompabilitas dari satu satu senyawa dengan senyawa yang lain ya. Dari dari satu logam dengan logam yang lain. Kadang misalnya tidak ditambahkan itu bekerjanya bagus, tapi ternyata setelah dibuat menjadi dua logam yang saling berdampingan itu ternyata dia kurang reaktif. Betul. Jadi satunya menghalangi yang lain begitu. Tetapi juga banyak yang kemudian digabungkan itu bersinergi dengan baik sehingga kinerjanya juga semakin baik, itu juga banyak. Nah, tadi kan ada udah kita bahas cara pembuatan katalisnya, kemudian pengaplikasiannya. Tapi kemarin tuh di lingkungan saya sendiri, nggak jauh dari rumah, itu ada Sungai Citarum, Bu. Ya, Sungai Citarum itu baru-baru ini kemarin, bulan-bulan kemarin itu dia mendapatkan gelar yang lumayan. Itu sungai terkotor di dunia. Ternyata setelah dilihat-lihat itu emang dekat dengan pabrik gitu. Jadi si limbah pabriknya itu langsung masuk gitu, enggak tanpa disiram gitu. Akhirnya ya tercemar lah si sungainya itu. Kemudian ditambah lagi kan kayak pembuangan sampahnya juga belum efektif gitu ya, dari mungkin dari regulasi dan insentif programnya gitu. Akhirnya banyak mikroplastik yang udah lama di situ. Nah, tapi kemarin juga udah ada upaya buat
remediasi air, tapi menggunakan fitoremediasi sama bioremediasi, tapi itu belum optimal. Nah, itu menurut Ibu gimana nih? Oke. Mungkin kalau yang pertama mungkin kita bisa cek dulu sebenarnya kualitas airnya itu dia apa ya? Maksudnya kita lihat sumber polutan utamanya itu apa gitu ya. Nah, dari sumber polutan utamanya itu baru nanti kita bisa pikirkan apa namanya cara yang paling pas itu bagaimana. Kalau misalnya sudah dicoba ada fitoremediasi dan bioremediasi dan belum maksimal, itu bisa kita tambahkan apa namanya pengolahan yang lain. Jadi misalnya kalau sudah dilakukan itu perlu kita cek kira-kira berapa banyak atau berapa persen ya yang sudah bisa dicoba diatasi begitu dari dari polutan awalnya. Nah, kemudian kita cek lagi misalnya polutannya itu apa saja, kemudian bisa kita kita upayakan yang lain, misalnya bisa menggunakan absorpsi, kemudian bisa menggunakan fotokatalitik, bisa menggunakan apa namanya fotoventon, kemudian atau misalnya pakai AOP ya, jadi ada advanced oxidative process itu. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan Mbak Saji, tidak ada yang kemudian bisa 100% itu hanya sekali begitu ya. Terutama setelah kemudian kita implementasikan ke lapangan betul. Karena apalagi itu sungai ya. Sungai ngalir itu kan terus kan. mengalir terus dan polutannya itu pasti macam-macam. Ya ada organik, ada inorganiknya gitu kan ya. Jadi mungkin yang pertama bisa dilakukan adalah mungkin mengedukasi ya. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat di sekitar, misalnya jangan buang sampah di sungai tersebut ya, apalagi yang plastik-plastik itu ya. Karena kalau nggak salah apa namanya saya nggak salah ingat itu sudah banyak sebenarnya apa namanya lembaga-lembaga yang non profit itu yang kemudian mengelola plastik-plastik itu ya untuk dijadikan apa sebagai produk yang lain. Terus kemudian bisa juga mengedukasi ininya industrinya gitu ya, dengan melakukan ini mungkin apa namanya pencabutan izin misalnya ya. Kalau misalnya mereka sudah dikasih tahu tapi tetap aja mempraktekkan tidak dipraktekkan ya anunya ya. Nah itu jadi apa namanya punishment itu juga mungkin bisa penting ya untuk diharapkan. Kemudian ada ini juga pengawasan, kemudian sesekali dicek ya, kayak sidak gitu ya, tiba-tiba datang gitu ya, nggak diundang gitu ya. Jadi kita bisa tahu realitanya itu sebenarnya mereka itu melakukan betul atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong misalnya nanti saya datang ya Senin ya gitu, misalnya kan siapa tahu bisa di ini dulu ya, dikondisikan dulu gitu. Saya Pak ini sudah padahal sebenarnya ya hanya dilakukan saat itu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita datangnya dadaan gitu ya gitu, jadi kelihatan ya kalau misalnya memang sudah dilakukan apa namanya secara kontinu begitu sesuai dengan anjuran ya, mereka nggak akan ini ya, maksudnya nggak akan ketakutan gitu ya, maksudnya oke lah silahkan Pak datang kapan aja gitu ya, pede aja gitu ya. Kemarin juga udah ada ini sih apa sih namanya regulasi, jadi satu aturan dari satu lembaga, tapi ini terlalu umum mungkin ya, dari ASEAN Bu. Itu CISIS yang mengadakannya, jadi ada sistem EPR buat si para industrinya tuh tanggung jawab ke yang diproduksinya gitu. Tapi ternyata ya belum efisien juga, belum efektif gitu. Nah berarti kalau misalkan dari penanganan sungainya gitu, itu kalau misalkan dipakainya atau langsung pakai katalis dari bahan kimia kan tadi bioremediasi, kemudian fitoremediasi. Nah kalau misalkan pakai pengolahannya dari bahan kimia itu kemungkinan pakai apa Bu? Itu ya terlalu lebar ya, maksudnya kalau gitu ada contoh aja yang pernah kami lakukan ya. Kalau yang pernah kami lakukan itu kami melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Jadi di situ juga ada penambangan ya Mbak. Jadi ada penambangan, kemudian proses penambangan itu limbahnya dibuang ke sungai, sehingga berdampak pada masyarakat sekitar tapi jauh ya, karena sungai itu kan kemudian tadi ya seperti Mbak Sanji katakan tadi mengalir, kemudian kan polutannya terbawa. Nah itu kemudian meresap melalui tanah gitu, jadi masuk ke dalam sumur warga gitu, kemudian merusak sawah dan seterusnya.
Kemudian kami dibantu oleh DLH-nya Kabupaten Pacitan untuk Iya. mengambilkan sampel air ya. Nah, ternyata setelah kita cek ya di laboratorium itu untuk kualitas airnya itu ternyata memang ada beberapa polutan yang kemudian jumlahnya itu melebihi ambang batas. Iya, iya. Nah, dari situ baru kemudian kami coba untuk membuat katalisnya, Mbak Saji. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa yang cocok adalah katalis ini. Udah ada gitu. Iya, jadi memang harus dicocokkan dulu, gitu. Dicek dulu juga sebenarnya sumber polutannya di Citarum ya. Citarum itu apa begitu ya. Jadi perlu dicek dulu polutannya apa, kemudian nanti kita bisa pikirkan kira-kira yang cocok itu katalisnya itu apa. Berarti katalis buatan gitu ya, dibuat dulu gitu. Iya betul, disintesis dulu ya, disintesis dulu. Okay. Nah, kalau tadi kan itu ini ya, apa sih namanya, limbah organik, kemudian campuran dari logam berat juga, tapi di lingkungan terbuka atau mengalir gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kasusnya di industri sendiri, tapi terlalu banyak gitu ya. Itu ada di Teluk Jakarta. Salah satunya itu ada di Muara Angke. Ya, itu ada di ujung Ciliwung kalau nggak salah. Nah, jadi intinya si air itu tuh tercemar karena bukan dari limbah industrinya, nah, tapi ada limbah organik. Nah, kemudian di limbah organik tersebut berarti kita menggunakannya lebih baik pakai enzim gitu ya, Bu? Oh, enggak juga. Oh, enggak, bisa pakai katalis juga bisa ya. Kalau katalisnya itu sejenis apa berarti? Tergantung limbah organiknya juga. Tergantung ya, kalau misalnya limbah organiknya adalah seperti limbah zat warna gitu ya. Nah, itu kan juga organik ya, itu ya. Nah, itu kita juga bisa kok pakai katalis heterogen. Iya. Ya, jadi kalau di katalis heterogen itu kebetulan kami juga banyak mengerjakan ini ya, polutan limbah polutan zat warna gitu. Nah, itu juga banyak jadi mungkin yang bisa kita lihat itu adalah karakter dari organiknya. Jadi apakah dia itu bermuatan positif, bermuatan negatif gitu ya misalnya. Nanti tinggal kita sesuaikan kan, kalau misalnya zat warnanya adalah kationik atau anionik, berarti nanti kita cari kebalikannya gitu ya untuk katalisnya gitu ya. Jadi prinsipnya itu ikatan. Prinsipnya itu ada yang menarik, ada yang ditarik gitu, Bu. Iya. Berarti redox. Oh, enggak juga. Pakai adsorpsi juga boleh, enggak apa-apa. Iya, adsorpsi. Pakai adsorpsi iya, boleh. Berarti kalau adsorpsi itu kemungkinan bisa dipakai lagi ya? Kalau adsorpsi iya, jadi tergantung dari ininya, tergantung dari tadi stabilitasnya ya. Jadi kadang ada yang kemudian kalau misalnya dia adalah adsorben, itu dia itu terlarut ya, dissolve dalam polutannya atau di dalam suatu larutannya itu. Tapi juga jadi memang sekali lagi kita harus melakukan optimasi ya. Dan ini memang pekerjaan yang tidak ini ya, Mbak, tidak tidak pendek ya. Iya, betul. Iya, jadi nanti tergantung dari ininya. Jadi tidak tidak kemudian saya punya katalis ini itu bisa untuk semuanya gitu juga enggak ya. Jadi memang tergantung keserasian. dari Berarti kalau untuk teknologinya itu seperti ada advanced oxidator process ya. Itu advanced oxidation process. Nah, itu tuh ini apa sih, khusus tertentu atau gimana, Bu? Khusus limbah organik atau enggak juga? Ya, semua sebenarnya pada prinsipnya itu ketika kita melakukan pengolahan air itu kita bisa mencari metode yang paling sesuai. Nah, kemudian tergantung dari misalnya ternyata terbatas, sumber dayanya terbatas, kemudian teknologinya terbatas gitu. Kemudian misalnya finansialnya juga terbatas, itu kan biasanya yang paling gampang itu kan adalah adsorpsi.
Lah AOP itu lebih ini Mbak, lebih apa namanya, lebih karena advance ya. Iya. Jadi secara apa namanya, secara instrumentasi itu juga butuh lebih gitu ya. Kemudian secara chemically itu juga butuh banyak gitu ya, sehingga secara finansial juga bertambah gitu. Iya. Gitu. Nah, dilihat dari awal nih sampai akhir, saya yakin sih bisa apa sih menerapkannya, tapi ya nggak semudah yang dilihat gitu. Jadi kira-kira bisa nggak nih kalau misalkan diaplikasikan sama siswa-siswa SMA? Iya bisa sekali. Bisa. Bisa. Dengan ini apa sih penerapannya yang sederhana? Betul. Jadi ini ya, seperti saya mau kasih contoh juga ya. Jadi laboratorium kami itu kami punya ini ya, punya UV vis punya UV vis. Kemudian kami coba apa namanya, manfaatkan dengan mengajak siswa-siswa SMA untuk datang ke laboratorium kami. Berarti udah ada kerjasama Ibu? Iya, jadi nggak ada kerjasama. Kemudian kami ajak ke laboratorium kami untuk mencoba. Jadi kan apalagi misalnya mereka mau bikin ini ya, apa namanya, katalis ya, atau adsorben ya, adsorben dari apa namanya, kulit nanas misalnya, kemudian dibuat jadi karbon gitu. Kemudian mereka mau lihat apa namanya, bagaimana karbon yang mereka buat dari kulit nanas itu kemudian berhasil ya menghilangkan zat warna gitu. Jadi kemudian nanti mereka melakukan melakukan percobaannya itu atau praktikumnya itu di lab kami. Kemudian mereka mencoba melihat efisiensinya itu menggunakan UV vis begitu. Jadi bisa Mbak Saji, sepanjang memang apa namanya, segala kebutuhan dari sarana prasarannya itu ada terpenuhi. Terpenuhi. Kalau nggak salah kemarin sempat ngobrol sama salah satu pengelola Lupik itu, katanya di UNES kan ada ini ya, ada UV vis portability ya. Nah itu juga bisa kan dibawa ke sekolah gitu ya misalnya. Kemudian kita memperkenalkan misalnya ada katalis begitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi saya mengatakan bahwa katalis itu bisa diperoleh kembali, jadi nanti kita tunjukkan dengan cara melakukan filtrasi gitu kan. Kalau heterogeneous katalis itu kan bisa dilihat ya perbedaannya ya. Jadi misalnya katalisnya zat padat bisa dipisahin gitu. Ya, kemudian polutannya cair gitu kan, bisa dipisahkan kan, terlihat gitu ya. Nanti kemudian mungkin kita bisa cek misalnya tadi menggunakan katalisnya 0,1 gram, kemudian setelah dipisah itu apa betul 0,1 gram. Terukur gitu. Lah gitu ya, Bu ya. Terukur lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak lebih dari 0,1 misalnya, mungkin bisa kita cek apakah ada yang nempel di kertas sarinya kah, atau kemungkinan besar memang dia itu terlarut di dalam prosesnya begitu, sehingga apa sedikit hilang dan seterusnya. Nah, itu. Dalam penerapannya itu tadi kan udah ada kerjasamanya gitu. Itu dalam penerapannya ada beberapa tantangan nggak Bu nih? Oh iya, tantangannya yang pertama ini ya, kalau tantangannya itu lebih pada ini ya, banyaknya siswa yang menginginkan mencoba sendiri gitu ya. Tetapi karena alatnya juga terbatas, jadi gantian ya. Jadi kelompok-kelompok kecil gitu, sehingga waktunya jatuhnya lebih lama. Terus yang apa ya, maksudnya mungkin tantangannya lebih pada itu nih. Karena sebenarnya kalau untuk apa konten dan konsepnya bisa diberikan sebelum mereka datang ya. Jadi kemudian sebenarnya waktu mereka datang juga sudah dicoba untuk di briefing kembali ya. Jadi nanti apa yang akan mereka lakukan, kemudian prinsipnya seperti apa. Briefingnya berarti langsung sama kita atau betul. lewat gurunya? Awalnya dilewat guru, kemudian ketika datang di briefing kembali. Untuk memastikan bahwa mereka masih mengingat apa yang sudah sudah dipelajari gitu. Sehingga apa namanya, kemudian nanti ketika mereka nanti melakukan praktek, kemudian mendapatkan hasil, mereka juga sudah tahu bagaimana menganalisisnya ya. Jadi harus ngapain gitu ya. Jadi itu. Dan yang saya senang adalah mereka tuh happy banget gitu ya. Gitu ya. Karena eksperimen. Iya, karena eksperimen betul. Karena eksperimen, karena kalau misalnya kita melihat kurikulum Merdeka atau yang sekarang ya ini ya, apa namanya, kurikulum pembelajaran mendalam gitu ya, atau deep learning itu kan memang anak-anak itu lebih senang kalau
secara ini ya kontekstual ya, konkret ya, ada bendanya, ada masalahnya gitu ya. Karena kimia sendiri kan banyak abstraknya ya Mbak Caci ya. Betul. Iya. Sehingga sebagai upaya juga untuk menarik minat mereka untuk belajar lebih banyak sains ya. Ya itu, jadi itu yang bisa kita upayakan sebenarnya ketika kita misalnya nanti misalnya kan Mbak Caci PLP ya, di sekolah-sekolah gitu ya, bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di laboratorium, kemudian yang ini ada di mana, di smart Mbak Caci nganunya? Smart classroom. Ya, smart classroom. Nah, itu bisa dimanfaatkan ke sekolah gitu. Pasti muridnya pasti happy. Iya. Berarti bisa diaplikasiin di sekolah, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, Ibu. Betul. Kemudian meningkat nanti ya kita bisa mengaplikasikannya. Iya, betul. Okay. Terus berarti kalau misalkan penggunaan katalis ini termasuk dari solusi jangka panjang? Iya, betul. Jadi solusi jangka panjang. Jadi kalau misalnya nanti dari mencoba kemudian mengimplementasikan, kan masih ada kekurangan gitu ya. Kemudian kita bisa modifikasi lagi katalisnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan katalis yang betul-betul menunjukkan kinerja yang baik begitu ya, kemudian stabil begitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan lebih lama gitu ya. Katalis sendiri itu bisa mengalami deaktivasi nggak, Bu? Ya, bisa. Betul, bisa mengalami deaktivasi. Sehingga kan memang perlu ada proses uji regenerasi ya. Jadi bisa digunakan berapa banyak gitu, berapa kali banyaknya gitu ya, pengulangan berapa kali gitu. Itu jadi ya walaupun masih kadang-kadang masih misteri ya Mbak Caci ya. Kenapa kok bisa setelah diregenerasi kok kenapa bisa performanya tetap 100% gitu. Apa yang terjadi dengan polutan yang sudah sempat terserap dan seterusnya begitu. Jadi saya juga punya paper yang katalisnya itu semakin banyak kali digunakan itu kinerjanya semakin bagus gitu ya. Berarti nih kalau misalkan ada teman-teman kimia yang tertarik ataupun teman-teman SMA di luar sana yang tertarik di bidang ini, itu bisa dimulai dari mana dulu, Bu? Ya, dimulainya ini dulu ya. Yang pertama adalah mencintai sains dulu. Iya. Mencintai sains. Kemudian yang diulik. Iya, diulik betul. Kemudian yang kedua itu adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Penasaran. Penasaran, harus penasaran. Kalau nggak penasaran kan, ya udah. Bodo amat. Ya, betul. Jadi punya rasa penasaran juga. Terus kreatif ya. Kemudian suka baca ya, karena kadang apa yang kita baca itu nanti bisa memberikan ide begitu ya Mbak Caci. Jadi kita harus banyak baca gitu. Kemudian yang berikutnya adalah berani mencoba. Jadi ini penting ya Bu. Berani mencoba ya. Kadang-kadang kita baca kayaknya bagus ya, tapi kalau kita nggak kita praktekkan juga kita nggak tahu betul bagus udah atau gini enggak aja. gitu ya. Terus harus merasa enggak cukup. Betul, iya betul. Jadi memang pantang harus punya grit ya, ketekunan ya. Masya Allah nih. Jadi teman-teman bisa dimulai sesuai dari arahan Ibu tadi. Dari mulai penasaran, kemudian rasa ingin tahu, dan yang paling penting itu nggak merasa cukup. Mau mencoba. Ya. Wah, nggak kerasa nih Bu, obrolan kita udah sampai terakhir. Nah, jadi dari tadi dari mulai definisi, kemudian pengaplikasiannya, jenis-jenisnya, sampai ke bisa diaplikasikan di ranah SMA. Betul, gitu di pendidikannya. Nah, jadi bagi teman-teman sobat kimia ataupun teman-teman SMA lainnya ataupun guru-guru yang mau meneliti di bidang ini ya, itu bisa banget dimulai, bisa banget mengeksplor mulai dari mengikuti program ataupun belajar mandiri tadi, atau bisa mengikuti proyek-proyek berdampak lainnya gitu. Nah, jadi teman-teman boleh banget yang dicoba. Oke, mungkin serasa enggak cukup ya pembicaraan kita sini Bu. Serasa masih ada mau yang ditanyakan mungkin dari teman-teman gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu dari kami, dan terima kasih buat
Ibu selaku narasumber di sini yang udah menyempatkan waktunya berbagi pengetahuannya yang seru dan menantang ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Chemikes yang udah stay sampai akhir. Jangan lupa pantengin terus akun Sisi Studionya biar gak ketinggalan info-info yang menarik lainnya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap jaga positive vibes. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.